Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali bertemu di dalam hari ketiga di bulan Januari 2022. Sungguh satu anugerah Tuhan semata-mata kalau kita bisa bertahan dan berada di hari ini. Dan biarlah dalam kesadaran itu kita selalu membutuhkan dan merindukan kebenaran sabda Tuhan, khususnya di dalam program Bina Iman kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, kapanpun saudara-saudara mengikuti YouTube GKI Klasi Solo, kita bersama-sama berdoa untuk memohon hikmatnya sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena kami semakin menyadari kalau bukan karena Tuhan yang menolong dan membuat kami tiba di hari ini, sungguh kami tidak akan mampu tiba dan bertahan hingga saat ini. Dengan ungkapan syukur kami menghadap kembali ke hadirat-Mu dengan memohon agar sabda kebenaran firman Tuhan yang sungguh kami butuhkan dan kami rindukan ini membuat kami kembali bergairah dan menemukan berbagai macam alasan untuk kami mampu selalu mengucap syukur dan terus memandang Tuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Dalam setiap pengalaman kehidupan kami percaya Tuhan pun juga sedang menyapa dan mempersiapkan kami untuk tetap terus boleh bertahan di tengah pergumulan untuk terus mencintai dan mentaati Tuhan. Demi Kristus Yesus kami menyambut dan mau mendengar serta mengalami kebenaran sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bapak Ibu yang terkasih, mari kita kembali mengingat dengan cepat begitu ya, segala pengalaman yang telah membuat kita tiba di hari ketiga di bulan Januari 2022 ini. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman personal kita, suka dan duka, yang sangat beragam di tahun 2021, yang sebenarnya kalau kita mau merenungkan dan menyadarinya, dari semua pengalaman suka dan duka, mendapatkan dan kehilangan, mempertahankan dan melepaskan apapun itu, sedang Tuhan izinkan agar kita bertumbuh dan berubah. Berubah tentang cara pandang kita kepada Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dalam kisah Ayub yang tentu kita semua sudah tahu ya, bahwa ia adalah orang yang sangat saleh, tetapi kesalehannya yang luar biasa itu pun tidak membuatnya bebas dari pergumulan dan masalah yang sangat berat. Yang saya rasa kalau kita di posisi Ayub, mungkin kita tidak akan mampu bertahan hingga kisah di pasal 42, pasal terakhir di kitab Ayub. Di dalam pengalaman kehidupan Ayub dengan begitu banyak pengalaman-pengalaman pergumulan dan percakapan serta dialog antara dia dengan sahabatnya, antara dia dengan Allah, antara dia dengan dirinya sendiri, semua itu pada akhirnya membuat Ayub merasa betul-betul harus bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari cara pandangnya yang salah tentang Allah. Selama ini dia salah memandang Allah ketika ia merasa bahwa dia tidak seharusnya menerima pergumulan yang berat ini. Tidak seharusnya dia betul-betul harus menjalani pergumulan yang berat. Kalau kita baca secara teliti Bapak Ibu,
dari awal kita memang belum merasakan ada satu emosi dan pergolakan pertanyaan tuntutan Ayub. Kalau dari awal kita lihat bahwa dia masih menunjukkan kesalehannya untuk hidup menderita dengan percaya kepada Allah. Tetapi justru ketika penderitaan itu makin lama dan ketika ia dipojokkan oleh 3 sahabatnya, muncullah ia menjadi Ayub yang betul-betul bergumul dalam kepahitan. Bahkan kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, saking pahitnya kehidupannya, ia mengutuki hari kelahirannya sendiri. Sehingga Allah harus turun tangan untuk dengan secara man to man gitu ya, antara laki-laki berbicara dengan Ayub, siapa kamu wahai Ayub, yang bisa mempersalahkan dan juga mempertimbangkan bahwa keputusanku ini tidak benar kalau saya bisa bahasakan ulang. Dan sampai di pasal 42 kita tahu di ayat yang ke-6. Ayub mengalami satu perubahan yang luar biasa. Ia menyesal tentang cara pandangnya pada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika sukacita datang dalam kehidupan kita, tentu kita memandang Allah dengan penuh rasa syukur. Tapi ketika kedukaan, kesakitan, belum kunjung sembuh, belum kunjung mendapat solusi atas pergumulan yang masih terus kita jalani bahkan di tahun baru ini, mungkin cara pandang kita bisa salah. Kenapa Tuhan aku harus menderita? Kenapa aku harus mengalami ini? Apa salahku? Ini dan itu. Tentu Tuhan memberi dirinya dan kasih-Nya untuk kita pertanyakan, untuk kita gumuli, untuk kita betul-betul berjalan dalam semua pertanyaan-pertanyaan kita. Tetapi Allah ingin kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan memandangnya dengan cara yang benar. Memandang kepadanya dengan cara bagaimana Ayub berubah. Di ayat yang kedua, di pasal yang ke-42 dikatakan, aku tahu. Ayub tahu begitu ya, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini adalah sebuah pengakuan awal yang sungguh merubah cara pandang Ayub ketika melihat Allah. Ketika Allah mau merencanakan apapun dalam kehidupan kita, di dalam suka dan duka, Ayub pada akhirnya berubah ketika betul-betul mengalaminya. Sudah Allah, engkaulah yang paling berkuasa, yang paling tahu, yang paling mengerti bagaimana cara melaksanakan semua rencana-rencanamu. Meskipun di dalam rencanamu itu, aku tetap harus bergumul. Tapi sungguh aku percaya kepada kemahakuasaanmu yang jauh melampaui kesederhanaanku sebagai manusia. Yang hanya melihat bahwa pergumulan, sakit penyakit, sakit hati, atau apapun itu yang berat adalah satu kejelekan semata-mata. Tetapi kalau itu menjadi jalan di mana Allah mau mendidik dan mengubah cara pandang kita tentang Allah, kenapa tidak? Why not? Sehingga Ayub mengatakan, Tuhan kalau itu memang rencanamu, sungguh terjadilah karena engkau yang paling bisa membuat rencanamu berhasil dalam hidupku. Sehingga ayat yang begitu manis, begitu menurut saya di ayat yang ke-5, Ayub mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pada pergumulan dan kehidupannya yang tidak mudah, ketika ia bertobat tentang bagaimana cara memandang Allah, lahirlah sebuah pengakuan yang sungguh-sungguh manis dan rendah hati di hadapan Allah. Ayub selama ini hanya mengenal Allah dari kata orang, dari pengalaman orang. Tetapi hari ini, ketika ia mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa melalui pergumulan yang sangat tidak mudah, ia mengalami siapa Allah dari pengalamannya sendiri. Itulah ajakan untuk saya dan saudara-saudara sekalian. Di hari-hari yang masih Tuhan karuniakan, Tuhan ingin menjumpai kita, mengubah kita dalam pengalaman-pengalaman yang paling personal dalam kehidupan kita. Suka dan duka Tuhan pakai untuk kepentingan Allah semata-mata. Biarlah kita pun turut bersama Ayub mengakui bahwa dulu aku mengenalmu dari kata orang, tetapi aku sekarang mengenalmu, betul-betul mengenalmu dalam pengalaman kehidupanku sehari-hari. Biarlah dalam hari-hari kita ke depan, kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi dan sungguh-sungguh menemukan Tuhan di dalam air mata, dalam tawa, dalam kebahagiaan, dalam kebingungan, dalam segala pengalaman kita. Kita tetap boleh bertahan
untuk mencintai dan percaya. Meskipun dalam duka, Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti menyertai kita. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu, kapanpun Anda mendengar renungan ini, Tuhan Yesus memberkati.